Saudari-saudaraku yang terkasih, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Keuskupan Agung Jakarta kepada seluruh umat keuskupan dalam fungsi dan peran yang berbeda-beda, yang dengan cara yang berbeda-beda pula berusaha terus merawat iman, harapan, dan kasih di masa-masa yang tidak mudah ini. Teristimewa kepada kaum muda yang tampak terus berusaha mencari jalan-jalan baru untuk mewartakan dan menghayati iman. Semoga dengan demikian cita-cita kita untuk mengamalkan harapan lewat rangkaian dinamika 3 kata mengasihi, peduli, dan bersaksi menjadi kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dan menjadikan Keuskupan Agung Jakarta ini berkat bagi semakin banyak orang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, ibu bapak, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih, pada Hari Raya Kristus Raja semesta alam ini, kita seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta bersama orang muda hendak menutup tahun refleksi dan rangkaian Hope Fest, sekaligus merayakan Hari Orang Muda Sedunia. Perayaan ini juga sekaligus menjadi pengantar memasuki permulaan tahun liturgi baru dan titik awal kegiatan orang muda yang bangkit memasuki arah dasar pastoral baru sebagai buah tahun refleksi juga. Sepanjang tahun refleksi, orang muda Keuskupan Agung Jakarta bersama pertemuan mitra kategorial dan Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta mengisi tahun refleksi dengan rangkaian Journey Hope Fest. Hope Fest adalah acara yang diselenggarakan orang muda untuk terus merawat iman dan harapan dalam kondisi apapun. ke-9 rangkaian Journey Hope Fest memuncak pada Journey ke-9 dengan tema misi atau perutusan di Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini. Bapak Suci pun telah mengundang kita merayakan Hari Orang Muda Sedunia dengan tema Berdirilah, aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang sesuatu yang engkau lihat. Sebagai buah refleksi, hari ini juga kita menghantar orang muda memasuki arah dasar pastoral yang baru, khususnya menjadi titik mula bagi program Campus Fidei dan kampanye Aku Dikasihi, Aku Mengasihi. Wujud perutusan orang muda yang nanti akan diperkenalkan di akhir perayaan Ekaristi ini. Untuk itu kami mohon Bapak Uskup berkenan memimpin perayaan Ekaristi ini. Bersama-sama dengan ujub-ujub khusus pada hari ini, mari kita bawa ke hadapan Tuhan ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga-keluarga kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, sebab Engkaulah Putra Allah, Pencipta langit dan bumi.
Raja semesta alam, sebab Engkaulah Putra manusia yang telah berjasa membebaskan umat manusia dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Engkaulah Raja semesta alam, sebab Engkaulah Putra sulung yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Yesus Kristus, Raja semesta alam. Pada hari ini ada banyak hal yang ingin kita renungkan dan ingin kita syukuri. Seperti sudah disampaikan pada awal perayaan Ekaristi tadi. Penutupan tahun refleksi tahun 2021, perayaan Hari Orang Muda Sedunia, pengakhiran acara Hope Fest yang dirancang dan dilaksanakan oleh orang-orang muda Pemikat Keuskupan Agung Jakarta, titik mula Kampus Fidei, dan rangkaian kampanye Aku Dikasihi, Aku Mengasihi. Ketika saya menyiapkan ibadah ini, saya bertanya di dalam hati, adakah satu kata, adakah satu tema, satu kata kunci yang dapat merangkai berbagai hal, berbagai tema yang ingin kita syukuri dan ingin kita renungkan tadi? Tidak mudah. Saya mengusulkan satu kata yang dapat kita simpulkan dari Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Dan kata itu adalah harapan. Karena merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam berarti merayakan harapan. Mengapa demikian? Hari Raya Kristus Raja adalah akhir dari tahun liturgi. Minggu depan kita sudah mulai dengan tahun liturgi yang baru, dengan masa Advent. Akhir tahun liturgi adalah simbol, lambang dari akhir zaman, bukan kiamat. Kiamat itu menakutkan. Tetapi kalau akhir zaman, kepenuhan waktu, itu sangat Kristiani. Oleh karena itu, dengan merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam, akhir tahun liturgi yang adalah lambang dari kepenuhan waktu, kita mengungkapkan harapan kita bahwa akhirnya, entah kapan, entah bagaimana, Allah akan menjadi semua di dalam semua. Damai sejahtera yang sejati dan abadi akan turun dari langit, dan sempurnalah karya keselamatan Allah bagi kita, bagi dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, harapan seperti itu
tidak begitu saja sama dengan optimisme. Sejauh dapat saya pahami, optimisme itu landasannya adalah perhitungan-perhitungan manusiawi. Menurut perhitungan saya, menurut ilmu ini atau ilmu itu, nanti tahun depan keadaan akan menjadi lebih baik. Tetapi ketika keadaan tahun depan tidak menjadi lebih baik, optimisme kita luntur, berubah menjadi pesimisme. Sementara harapan tidak kita landaskan pada perhitungan-perhitungan manusiawi, tetapi kita landaskan pada keyakinan iman kita bahwa Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Di tengah berbagai macam tantangan dan kesulitan, ketika kegelapan rasanya lebih pekat daripada terang, ketika kejahatan tampak lebih kuat daripada kebaikan, keutamaan harapan menjadi sangat penting. Harapan ini akan membebaskan kita dari perasaan kecil hati, apalagi putus asa. Sebaliknya, harapan ini akan membuat kita berpegang teguh dan mengikuti nasihat Rasul Paulus yang mengatakan begini, "Saudari-saudaraku terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Iman yang menjadi landasan pengharapan inilah yang akan terus dirawat dan dikembangkan dengan gerakan Campus Fidei dan kampanye Aku Dikasihi, Aku Mengasihi. Harapan inilah yang sejauh dapat saya tangkap dengan mengikuti tema-tema yang digarap, dicoba dirawat, dicoba dikembangkan dan diwujudkan dalam rangkaian acara Hope Fest yang berpuncak pada hari ini dengan tema Berangkat dari Asa. Artinya berangkat dari harapan, siap berkarya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaan yang terakhir adalah, apakah tema harapan dapat dikaitkan dengan tahun refleksi Keuskupan Agung Jakarta tahun 2021? Tentu bisa dicoba dicari kaitannya. Saya mengatakannya begini, yang kita harapkan menjadi buah dari tahun refleksi adalah kesadaran akan jati diri kita sebagai umat, sebagai gereja Keuskupan Agung Jakarta. Salah satu rumusan faham dari gereja Keuskupan Agung Jakarta yang dapat kita petik sebagai buah dari tahun refleksi 2021 adalah semoga Gereja Keuskupan Agung Jakarta menjadi komunitas pengharapan. Kesimpulan ini dapat kita tarik kalau kita mengingat berbagai macam pesan tentang pengharapan yang disampaikan baik oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, Sinode Para Uskup, ensiklik Paus, dan yang terakhir, pesan dari Dewan Kepausan untuk dialog antar agama pada awal tahun 2021. Judul dari pesan itu adalah Umat Kristiani, Saksi-saksi Pengharapan. Kembali lagi, kata kuncinya pengharapan. Yang terakhir sekali,
pertanyaannya adalah, apakah Hari Orang Muda Sedunia yang dirayakan pada hari ini di keuskupan-keuskupan dapat juga dikaitkan dengan pengharapan? Tentu harus dapat, kalau tidak akan disampaikan. Tema Hari Orang Muda Sedunia, rumusannya begini: berdirilah, aku menetapkan engkau menjadi saksi tentang apa yang engkau lihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah Kristus, sumber pengharapan kita. Tentu harapannya dengan demikian, orang-orang muda di Keuskupan Agung Jakarta dan dimanapun akan menjadi saksi-saksi pengharapan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, harapan itulah yang ingin kita rawat, yang ingin kita kembangkan, dan yang paling penting juga yang ingin kita wujudkan di dalam rangkaian 3 kata: semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Itulah harapan yang ingin kita wujudkan dalam dinamika itu. Atau pada tahun yang akan datang, harapan itu ingin kita rawat, kita kembangkan dan kita wujudkan dengan 3 kata rangkaian yang lain: semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Tanpa rangkaian itu, harapan hanya akan tinggal konsep, hanya akan tinggal teori. Tetapi lewat dinamika yang kita rangkum di dalam 3 kata itu, harapan akan menjadi kenyataan. Marilah kita mohon, semoga cita-cita kita membangun gereja sebagai komunitas pengharapan, merawat dan mengembangkan serta mewujudkan harapan itu dalam dinamika 3 kata itu semakin menjadi kenyataan dan membuat kita menjadi saksi-saksi harapan yang handal. Dengan keyakinan dan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Bapak Uskup, para romo, suster, frater, bruder, ibu bapak, dan kawan-kawan orang muda Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih. Dalam syukur atas tahun refleksi dan Hari Orang Muda Sedunia, serta peziarahan kami dalam rangkaian Hope Fest di tahun 2021 ini, kami ingin melanjutkan peziarahan kami di tahun 2022 dalam rangkaian kegiatan Campus Fidei dan kampanye Aku Dikasihi, Aku Mengasihi. Inilah harapan kami. Hah? Mama Papa sayang aku? Pernah kali ya? Maksudnya? Merasakan kasih itu bukan hal yang sulit. Karena banyak sekali kasih yang saya terima dari orang-orang di sekeliling saya. Aku juga bisa mengasihi yang lain. Ini bonekanya dibeliin Mama Papa. Di saat gue lagi stres, banyak orang yang suka gue. Saya ditinggalkan oleh suami, kemudian semua teman-teman dan kerabat menjadi support system saya dan memberikan kasih yang sangat melimpah pada saya. Reunian, melakukan kegiatan yang lain, seperti baksos untuk lingkungan, dan sebagainya. Uskup yang terkasih, kini kami mohon utuslah kami untuk melanjutkan peziarahan kami dengan menyerahkan Vandel Campus Fidei dan Vandel kampanye Aku Dikasihi, Aku Mengasihi. Kami mohon Bapak Uskup, para romo, termasuk Romo Salto, untuk berdiri di depan altar. Sekarang dari teman-teman orang muda akan menyerahkan Vandel Campus Fidei kepada Romo Kardinal,
Dan selanjutnya Romo Kardinal akan menyerahkan kembali kepada orang muda Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Dan selanjutnya Vandel kampanye Aku Dikasihi, Aku Mengasihi akan diserahkan kepada Romo Kardinal untuk kemudian diteruskan kembali kepada orang muda Katolik Keuskupan Agung Jakarta sebagai tanda dimulainya kedua program karya prioritas untuk orang muda. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Keuskupan Agung Jakarta kepada seluruh umat keuskupan dalam fungsi dan peran yang berbeda-beda, yang dengan cara yang berbeda-beda pula berusaha terus merawat iman, harapan, dan kasih di masa-masa yang tidak mudah ini. Teristimewa kepada kaum muda yang tampak terus berusaha mencari jalan-jalan baru untuk mewartakan dan menghayati iman. Semoga dengan demikian cita-cita kita untuk mengamalkan harapan lewat rangkaian dinamika 3 kata, mengasihi, peduli, dan bersaksi, menjadi kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dan menjadikan Keuskupan Agung Jakarta ini berkat bagi semakin banyak orang. Dalam rasa syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih itu, marilah kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita selalu dilimpahi berkat, perlindungan, dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, usaha untuk memuliakan Tuhan dan menjadikan hidup kita berkat bagi sesama, selalu diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama
menyatakan kebesarannya. Kita telah dikumpulkan di sini dari berbagai penjuru Nusantara. Yesuslah satukan kita. Kita semangat muda, bersoraklah, jangan takut dan ragu untuk wartakan sukacita Injil. Ayo, ayo jiwalah, kita semangat muda, bersoraklah, jangan takut dan ragu untuk wartakan sukacita Injil. Ayo, ayo jiwalah, kita semangat muda, bersoraklah, jangan takut dan ragu untuk wartakan sukacita Injil. Ayo,